Kita ke perkara lainnya, penasihat hukum terduga korban pelecehan seksual non-fisik Miss Universe Indonesia, Melissa Anggraini, mengatakan polisi sudah memeriksa lokasi dari dugaan pelecehan seksual korban. Melissa menyebut korban juga akan diperiksa polisi dalam waktu dekat. Penasihat hukum terduga korban pelecehan seksual non-fisik Miss Universe Indonesia, Melissa Anggraini mengatakan, polisi sudah memeriksa lokasi dari dugaan pelecehan kepada para korban di salah satu hotel di Jakarta, termasuk mengecek CCTV di sekitar TKP. Melissa menambahkan, para korban pelecehan seksual non-fisik akan diperiksa di Polda Metro Jaya dalam waktu dekat. Jumlah korban pun bertambah, dari yang awalnya 3 kini menjadi 8 orang. Sudah memberikan keterangan dalam berita acara dan disampaikan bahwa hari itu juga akan didatangi tempat TKP. Peristiwa terjadi tanggal 1 itu ya di Hotel Sun Pacific. Kemudian harus segera kan untuk mengecek yang namanya CCTV itu. Nah, tapi bagaimana, ya kekhawatiran kami kan video itu beredar luas gitu ya, tetapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan seperti ini, kami yakin polisi tahu bagaimana cara mengantisipasi agar terkait video itu bisa diambil dulu, diperiksa apakah benar-benar mengenai lokasi, karena ada di dekat pojok sebelah kiri itu, pada saat dilakukan body checking, itu kan ada CCTV, nah harus dipastikan dulu ini nyala atau enggak gitu. Sementara itu, fotografer Rio Motret yang juga mantan Direktur Visual Miss Universe Indonesia membantah ikut dalam pengecekan badan atau body checking finalis Miss Universe Indonesia 2023. Pemotretan dilakukan oleh Chief Operating Office atau COO ajang Miss Universe Indonesia. Kalau menolak nanti akan didiskualifikasi atau mungkin dikurangi nilainya, karena ini yang memotret ini juga punya jabatan yang sangat tinggi, ya langsung di bawahnya ownernya gitu. Jadi tapi yang jelas kita berdua sih tidak tahu ya soal masalah ini, karena di rundown pun tidak ada jadwal body checking. Kita jadi juga nggak ada di lokasi gitu. Yang memotret adalah perempuan. Jadi di sini boleh ditekankan perempuan melecehkan perempuan. Pernyataan Rio sama dengan mantan CEO Miss Universe Indonesia Elduan Wang yang menegaskan tidak mengetahui pemotretan karena berada di luar susunan acara pada hari itu. Kalau saya sendiri untuk di rundown yang telah disetujui oleh para BOD sebelum adanya rangkaian kegiatan karantina dari Miss Universe Indonesia itu tidak terdapat tulisan bahwa akan ada body checking seperti itu. Kami semua selain dari oknum yang dilaporkan itu tidak mengetahui mengenai kegiatan ini gitu, karena ditulis di sana adalah kegiatannya adalah latihan koreo seperti itu di rundown kami. Direktur Nasional dan pemilik organisasi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, merespon dugaan pelecehan seksual yang dialami finalis Miss Universe Indonesia 2023. Poppy mengaku pihaknya menerima setiap kritik masyarakat, namun ia membantah terjadi dugaan pelecehan. Kami mendukung kebebasan berbicara, namun setiap tindakan yang bisa merusak organisasi kami merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Jika tudingan ini terus berlanjut dan bisa merusak reputasi kami, maka kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum, tegas Poppy di Instagram resmi Miss Universe Indonesia. Pihak korban menyadari adanya potensi ancaman dan laporan balik dari pihak organisasi Miss Universe. Oleh karena itu, pengacara korban sudah menemui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terkait langkah dan nasib korban ke depannya. Kita maksimal ya menyampaikan bahwa ada peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh kliennya. Yang kedua juga tadi berkonsultasi pola perlindungan, ya potensi-potensi yang akan, misalnya kalau ada ancaman, nanti perlindungannya seperti apa. Jadi ancamannya nggak hanya ancaman fisik ya, ancaman misalnya dilaporkan balik, misalnya seperti itu juga menjadi salah satu potensi ancaman yang akan diterima oleh para korban ini, sehingga kami juga menyampaikan ada perlindungan hukum yang bisa disampaikan, yang bisa diberikan oleh LPSK kepada para korban ini. Miss Universe Indonesia merupakan kontes kecantikan baru yang bertujuan mencari perwakilan Indonesia untuk dikirim ke kontes kecantikan internasional Miss Universe. Sebelumnya, perwakilan Indonesia untuk dikirim ke Miss Universe ditentukan melalui kontes Putri Indonesia di bawah Yayasan Putri Indonesia. Namun kini pemegang lisensi tersebut berada pada organisasi Miss Universe Indonesia yang baru berdiri pada Februari 2023 lalu.
Lisensi itu dipegang oleh PT Capella Swastika Karya yang dipimpin oleh Poppy Capella. Tim Liputan Kompas TV.